Nah, di sini saya akan membahas tentang metode Norton-Coates. Metode Norton-Coates adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar metode Norton-Coates. Gagasannya adalah menghampiri fungsi f(x) dengan polinom interpolasi Pnx. Nah, idenya itu sederhana, mengganti f(x) itu menjadi polinom interpolasi Pnx. Kalau dia sudah berubah menjadi polinomial itu, maka kita juga mudah untuk mengintegralkannya, karena x pangkat n itu integralnya adalah 1/n plus 1 x pangkat n plus 1. Maka kita bawa saja fungsi yang kompleks itu ke polinomial ke derajat n. Nah, jadi integral dari a sampai b f(x) dx itu diganti dengan integral dari a sampai b polinomial ke derajat n Pnx dx. Di mana Pnx adalah polinom ke derajat n, a0, a1x, a2x kuadrat, dan seterusnya yang dijumlah sampai an-1 x pangkat n-1 plus an x pangkat n. Nah, kita sudah tahu bahwa integral dari x pangkat n itu sederhana. Ax pangkat n itu berarti kita tinggal menuliskan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, di bab ini polinom interpolasi yang dipakai adalah polinom Newton-Gregory maju. Nah, Pnx sama dengan f0 ditambah x dikurang x0 delta f0 1 faktorial h ditambah x dikurang x0 x dikurang x1 delta kuadrat f0 per 2 faktorial h kuadrat dan seterusnya. Nah, ada 3 kaidah yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu kaidah trapesium, yang kedua kaidah Simpson 1/3, yang ketiga adalah kaidah Simpson 3/8. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu kaidah trapesium. Diberikan 2 buah titik data 0, f0 dan h, fh. Polinom interpolasi yang melalui kedua buah titik itu adalah sebuah garis lurus. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah garis lurus tersebut. Nah, di sini ada gambar. Ini ada sebuah grafik. Nah, grafiknya ini y sama dengan fx. Y sama dengan fx ini kita dekati dengan polinomial berderajat 1, yaitu y sama dengan p1x. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 1 yang melalui kedua buah titik itu adalah P1x sama dengan fx0 ditambah x delta fx0 per h. Nah, bisa kita ganti x0-nya itu menjadi f0 ditambah x delta f0 per h. Nah, selanjutnya kita integrasikan P1 di dalam selang 0h. I sama dengan integral dengan batas atas h batas bawah 0 fx dx sama dengan integral dengan batas atas h batas bawah 0 p1x dx sama dengan integral dengan batas atas h batas bawah 0 p1x dx itu tadi kita ganti menjadi f0 ditambah x delta f0 per h dx. Nah, kita integralkan f0 integralnya adalah x f0 dan integral x itu adalah setengah x kuadrat atau x kuadrat per 2h dikali delta f0. Nah, kita substitusikan x-nya sama dengan h dan x-nya sama dengan 0, maka menjadi h f0 ditambah h kuadrat per 2h dikali delta f0 sama dengan h f0 ditambah h kuadrat per 2h. Hanya itu hilang, maka menjadi 1 hilang menjadi dibagikan ya kan, maka hilang, maka tinggal h per 2 delta f0. Nah, delta f0 itu sama dengan f1 dikurang f0, maka h f0 ditambah h per 2 f1 dikurang f0 sama dengan h f0 ditambah h per 2 f0, maka menjadi h per 2 f0 ditambah h per 2 f1, maka sama dengan h per 2 nya itu bisa kita keluarkan menjadi h per 2 f0 ditambah f1. Nah, untuk galatnya adalah negatif 1/12 h pangkat 3
F double aksen T sama dengan OH pangkat 3. Maka integral dengan batas atas H batas bawah 0 Fx dx sama dengan H per 2 F0 tambah F1 ditambah OH pangkat 3. Kaidah Simpson 1/3. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Misalkan, fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik data, misalkan 0,f0, hfh, dan 2h f2h. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik tersebut adalah f2x sama dengan fx0 tambah x per h delta fx0 tambah x kurang h per 2 h kuadrat delta kuadrat fx0 sama dengan f0 tambah x delta f0 tambah xh per 2 h kuadrat delta 2 f0. Galat kaidah Simpson 1/3. Galat kaidah Simpson 1/3 untuk dua pasang upasalang adalah E sama dengan integral batas atas 2H dan batas bawah 0 Fx dx dikurang H per 3 F0 tambah 4 F1 tambah F2. Kaidah Simpson 1/3 untuk sepasang ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral dengan batas atas 2H dan batas bawah 0 Fx dx sama dengan H per 3 F0 tambah 4 F1 tambah F2 tambah OH pangkat 5. Kaidah Simpson 1/3 gabungan ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral dengan batas atas B dan batas bawah A Fx dx sama dengan H per 5 F0 tambah 4 sigma n kurang 1 I nya sama dengan 135 F1 tambah 2 sigma n kurang 2 I nya sama dengan 246 F1 tambah Fn ditambah 0 H pangkat 4. Contoh kaidah Simpson 1/3. Hitunglah nilai dari integral batas atas 3 batas bawah 1 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx dengan H sama dengan 0,5 menggunakan metode Simpson 1/3. Nah, penyelesaiannya itu ada aturan H sama dengan B kurang A per R. H itu banyak interval, R-nya itu langkahnya, yang A itu batas bawah, yang B batas atas. Nah, B-nya kan tidak ada, batas atasnya itu 3, A-nya batas bawahnya 1. Nah, yang belum dapat itu R-nya. Jadi, 3 kurang 1 per 0,5 sama dengan 2 per 0,5 sama dengan 4. Supaya lebih mudah kita menggunakan tabel. Nah, di sini ada R. R-nya itu tadi dapat 4. Nah, dimulai dari 1 ditambah H. H-nya tadi sudah diketahui 0,5. 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. 1,5 ditambah 0,5, 2. Baru 2 ditambah 0,5, 2,5. 2,5 ditambah 0,5 sama dengan 3. Nah, untuk mengira ada 4 itu 1 ke 1,5 itu 1, 1,5 ke 2 itu 2, 2 ke 2,5 itu 3, 2,5 ke 3 itu 4. Nah, setelah itu XR. XR-nya 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2. Nah, X-nya kita ganti R. Jadi, R-nya itu diganti sama yang 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Nah, diganti dengan 1 hasilnya 6, diganti dengan 1,5 hasilnya 19,125, diganti dengan 2, 48, diganti dengan 2,5 hasilnya 103,125, diganti dengan 3 hasilnya 198. Nah, kalau FR-nya F0, F1, F2, F3, F4. Nah, setelah itu kita masuk ke rumusnya I sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah 4 kali F1 ditambah 2 kali F2 ditambah 4 F3 ditambah F4. Nah, kalau setiap F-nya ganjil itu dikali 4, kalau yang genap itu dikali 2. Nah, H per 3, H-nya tadi 0,5 per 3 dikali F0-nya tadi udah dapat 6 ditambah 4 dikali F1-nya dapat 19,125. Nah, itu juga sampai seterusnya. Setelah itu kita kalikan
dan kita jumlahkan dapat hasilnya 6 ditambah 76,5 ditambah 96 ditambah 412,5 ditambah 198. Nah, jadi 0,5 per 3 dikali 789, hasilnya 131,5. Setelah itu kita akan mencari galat, yang rumusnya itu E tot sama dengan minus H pangkat 4 per 180 B kurang A kali F pangkat 4T. Nah, maksudnya itu turunan keempat. Nah, turunan keempatnya itu udah kita dapatkan, yaitu 48. Tinggal kita masukkan aja, hanya 0,5 pangkat 4 per 180, 3 kurang 1 dikali 48 turunannya. Nah, setelah itu 0,5 pangkat 4 itu 0,0625 per 180 dikali 2 dikali 48. Nah, jadi hasilnya minus 0,0625 per 180 dikali 96 sama dengan minus 6 per 180 sama dengan minus 0,0333. Itulah galat dari soal tadi. Kaidah Simpson 3/8. Misalkan sekarang fungsi f(x) kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3, luas yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3 tersebut parabola. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3, dibutuhkan 4 buah titik data. Misalkan titik-titik tersebut yaitu 0, F0, H, FH, 2H, F2H, dan 3H, F3H. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 3 yang melalui keempat buah titik itu adalah P3 dari X sama dengan nilai fungsi di titik X0 ditambah X per H kali beda maju pertama dari F di X0 ditambah X kali X minus H per 2 faktorial H kuadrat kali beda maju kedua dari F di X0 ditambah X kali X minus H dikali X minus 2H per 3 faktorial H pangkat 3 kali beda maju ketiga dari X di X0. Sama dengan F0 ditambah X per H kali beda F0 ditambah X kali X minus H per 2 faktorial H kuadrat kali beda kedua F0 ditambah X kali X minus H kali X minus 2H per 3 faktorial H pangkat 3 kali beda ketiga F0. Nah, jadi integral dari 0 sampai 3H dari fungsi f(x) kira-kira sama dengan integral 0 sampai 3H dari P, 3 dari X. Maka kita substitusi ke dalam integral, jadinya kira-kira sama dengan integral dari 0 sampai 3H dari F0 ditambah X per H kali beda F0 ditambah X kali X minus H per 2 faktorial H kuadrat kali beda kedua F0 ditambah X kali X minus H kali X minus 2H per 3 faktorial H pangkat 3 kali beda ketiga F0 dalam kurung dikali dx. Nah, hasil akhirnya yaitu integral dari 0 sampai 3H kali f(x) kira-kira sama dengan 3H per 8 dikali F0 ditambah 3 kali F1 ditambah 3 kali F2 ditambah F3. Galat Simpson 3/8 kira-kira sama dengan negatif 3/80 dikali H pangkat 5 dikali turunan keempat dari fungsi F pada titik T. Jadi, kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral batas bawah 0 dan batas atas 3H. Terhadap f(x) dx kira-kira sama dengan 3/8 dikali dalam kurung F0 tambah 3 F1 tambah 3 F2 tambah F3 ditambah orde H pangkat 5. Sedangkan kaidah Simpson 3/8 gabungannya yaitu integral batas bawah 0 batas atas 3H terhadap f(x) dx kira-kira sama dengan 3/8 dikali dalam kurung F0 tambah 3 F1 tambah 3 F2 tambah 2 F3 tambah 3 F4 3 F5 2 F6 dan seterusnya hingga ditutup dengan 3 F n
dikurang 2, 3F, N kurang 1, dan Fn. Persamaan P638. Pertama-tama untuk mengingat rumus Simpson 3/8 kita bisa digunakan pola angka yang cukup mudah diingat, yaitu 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, sampai 2, 3, 3, 1. Pola ini menunjukkan koefisien yang akan kita gunakan untuk menjumlahkan nilai fungsi di titik-titik tertentu. Namun, penggunaan kaidah Simpson 3/8 mensyaratkan jumlah upah selang N harus kelipatannya 3. Galat kaidah 3/8 Simpson gabungannya yaitu galat total kira-kira sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai N per 3 dari negatif 3H pangkat 5 dibagi 80 dikalikan turunan keempat dari fungsi F pada titik T. Ini kira-kira sama dengan negatif 3H pangkat 5 per 80 dikalikan N per 3 dikalikan turunan keempat dari F di titik T. Nah, disederhanakan menjadi negatif H pangkat 5 per 80 dikalikan N dikalikan turunan keempat dari F di titik T. Nah, karena N adalah jumlah titik, maka N sama dengan B dikurang A dibagi H. Jadi, galat total bisa kita tulis sebagai negatif H pangkat 5 per 80 dikalikan B dikurang A per H lalu dikalikan turunan keempat dari fungsi di titik T. Hasilnya adalah negatif B dikurang A dikali H pangkat 4 dibagi 80, lalu dikalikan turunan keempat dari F di titik T. Dan ini menunjukkan bahwa galatnya adalah orde H pangkat 4. Jadi, semakin kecil nilai H, maka galat atau errornya juga semakin kecil karena errornya orde H pangkat 4, artinya metode ini cukup akurat dibanding metode lain seperti trapesium. Integral dari fungsi fx dari A sampai B kira-kira sama dengan 3/8 H dikali buka kurung F0 ditambah 3 kali jumlah dari Ft untuk T dari 1 sampai N minus 1 kecuali T yang kelipatan 3 ditambah 2 kali jumlah dari Ft dengan T kelipatan 3 dari 3 sampai N minus 3 ditambah Fn kurang tutup ditambah error orde H pangkat 4. Jadi itulah untuk rumus kaidah Simpson 3/8. Nah, di contoh soal, hitunglah integral dengan batas atas 0, batas bawah 1,5 epsilon min x pangkat 2 dx dengan menggunakan kaidah Simpson 3/8 dan jumlah yang digunakan adalah n sama dengan 3. Maka H sama dengan 1,5 min 0 per 3 sama dengan dapatnya adalah 0,5. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu titik-titik dari fxi. Karena fx sama dengan epsilon min x pangkat 2, maka kita hitung f0-nya. Nah, di f0 ini epsilon pangkat min x pangkat 2 sama dengan 1. Fx 0,5-nya kita dapat 0,7788. Di F1-nya kita dapat 0,3679. Di F1,5 kita dapat hasilnya mendekati 0,1054. Langkah kedua, kita gunakan rumus Newton-Cotes-Simpson 3/8, yaitu integral fx mendekati 3h/8 dikali fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3. Nah, kita substitusikan nilainya. 3 dikali 0,5/8. Nah, fx0-nya sama dengan 1 ditambah 3 kali 0,7788 ditambah 3 dikali 0,7679 ditambah 0,1054. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung, maka hasilnya 4,5455. Selanjutnya kita kerjakan yang 3 kali 0,5/8. Dapat hasilnya 0,1875. Lalu kita kalikan hasil keduanya, 0,1875 dikali 4,5455, jawabannya adalah 0,8523. Jadi aproksimasi nilai integralnya adalah 0,8523.